dan analisa yuridis. Pada analisa yuridis ya. Seperti itu ya. Jadi nanti pas perbedaan itu nanti saudara silakan bacakan secara terpisah tentunya. Baik. Begitu ya? Baik, betul Yang Mulia. Sudah siap? Sudah siap. Ya, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Izin Yang Mulia untuk membacakan nota pembelaan bagian pendahuluan untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Ya, silakan. Majelis Hakim yang mulia, rekan penuntut umum yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Pertama-tama izinkan kami mendahulukan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga hari ini masih diberinya kesehatan sehingga kita masih dapat menyelesaikan tugas profesi kita masing-masing, khususnya dalam persidangan perkara ini. Dalam kesempatan ini kami selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan pembelaan dengan judul Tiada Pidana dengan Perintah Jabatan dan Kesesatan Fakta. Zijn straf met en blik beval en vetlik dwaling. Selanjutnya, dengan hati yang tulus, kami sampaikan penghargaan dan rasa hormat yang setinggi-tingginya, disertai dengan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia yang telah memeriksa perkara ini dengan penuh kesabaran, simpatik, teliti, dan berwibawa, disertai dengan sikap yang menghormati hak-hak asasi terdakwa, khususnya menghormati asas praduga tidak bersalah dalam pemeriksaan perkara ini. Hal yang demikian itu telah menempatkan Majelis Hakim pada tempat yang semestinya, yaitu tempat yang terhormat, berwibawa, dan patut dimuliakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi dalam memeriksa dan mengadili serta memutus suatu perkara. Tidak lupa kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada panitera pengganti dalam perkara ini yang dengan tekun dan tanpa mengenal lelah secara teliti telah mencatat semua peristiwa yang merupakan fakta persidangan ke dalam berita acara persidangan. Selain daripada itu, kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan dan berbagai media, baik media cetak maupun elektronik, yang selama ini dengan tekun telah mengikuti jalannya persidangan sejak pagi bahkan terkadang hingga malam hari, dan telah menyuguhkan berita secara seimbang mengenai segala fakta yang terungkap dalam persidangan. Majelis Hakim yang mulia, rekan penuntut umum yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Sebelum kami melanjutkan pembacaan pembelaan ini, perkenankan kami secara khusus memohon perhatian dari semua pihak agar menyimak pembelaan ini dengan sesama dan penuh kesungguhan serta kesabaran. Sehingga melalui pembelaan ini kami harapkan semua pihak dengan terang dan jelas dapat memperoleh keyakinan mengenai apakah terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak dalam perkara ini. Secara moral, kami merasa bertanggung jawab untuk mengajak semua pihak, khususnya kepada Majelis Hakim, agar dengan pikiran yang jernih dan objektif dapat menilai fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan perkara ini. Tanpa pikiran yang jernih dan objektif dalam menilai suatu fakta, maka dikhawatirkan akan diperoleh separuh kebenaran. Sedangkan separuh kebenaran itu adalah lebih buruk dari seluruh kebohongan. Dan hal itu akan mengakibatkan terjadinya peralihan yang sesat, rechtelijk dwaling, yaitu akan dihukumnya orang yang sesungguhnya tidak bersalah, sedangkan dihukumnya seorang yang tidak bersalah adalah merupakan urusan dari semua orang yang berpikir. Perkara ini muncul di permukaan akibat perbuatan atasan terdakwa, yaitu mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, yang menjadi perhatian serius dari semua elemen masyarakat, yang selalu terdengung di telinga dan terngiang di benak dengan istilah tembak-menembak polisi di rumah dinas Kadif Propam. Skenario cerita kebohongan Verdi Sambo atas pembunuhan bawahannya Brigadir Yosua Huta Barat menempatkan terdakwa dalam kubangan permasalahan yang sejatinya terdakwa tidak mengetahuinya
lebih-lebih terlibat dalam peristiwa. Terdakwa adalah korban skenario kebohongan Ferdy Sambo yang jelas telah diakui oleh Ferdy Sambo dalam persidangan kode etik dan perkara pidana akuo. Bahkan yang bersangkutan telah membuat suatu surat pernyataan maaf yang mana terdakwa dan saudara Agus Nurpatria serta personil kepolisian lainnya tidak terlibat untuk menutupi peristiwa sebenarnya yang terjadi atas terenggutnya nyawa Brigadir Joshua Huta Barat. Akibat skenario tersebut, terdakwa dihadapkan di meja hijau dengan dakwaan obstruction of justice atau perbuatan merintangi menghalangi proses perkara pidana. Terdakwa pernah merasakan menjadi objek hujatan masyarakat akibat berita viral ketika terdakwa Hendra Kurniawan bersama tim mengantarkan jenazah Brigadir Joshua Huta Barat ke rumah duka di Jambi. Terdakwa disudutkan karena pemberitaan negatif dan bahkan lebih cenderung bernuansa kebohongan yang dihembuskan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan ingin memanfaatkan membuat buruk nama baik terdakwa, di mana terdakwa dan tim diberitakan melarang pembukaan peti jenazah almarhum dan tidak mengindahkan budaya melepas alas kaki pada saat masuk rumah duka. Masyarakat menganggap pemberitaan tersebut adalah bentuk ketidaksopanan dan arogansi pejabat tinggi terhadap orang kecil. Namun belakangan terungkap dalam fakta persidangan, hal tersebut telah dibantah oleh saksi Rifaizal Samuel yang menerangkan pihak keluarga Brigadir Joshua Huta Barat justru yang meminta dan mengizinkan agar terdakwa tidak melepas alas kaki pada saat di rumah duka. Prank Sambo, istilah familiar atas skenario kebohongan Ferdy Sambo, membawa stigma negatif bagi terdakwa yang seolah-olah ikut terlibat menjadi bagian yang tidak terpisahkan atas perbuatan Ferdy Sambo hanya karena terdakwa adalah bawahan Ferdy Sambo. Pasalnya terdakwa menjalankan perintah jabatan dengan itikat baik yang diberikan oleh Ferdy Sambo, lebih-lebih perintah Ferdy Sambo dimaksud penuh kebohongan atau tidak sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya. Majelis Hakim yang mulia, rekan penuntut umum yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum dalam perkara pidana akuo adalah penegak hukum yang wajib berpegang pada prinsip moral dalam menjalankan profesinya sebagai pengemban profesi hukum dengan mengedepankan prinsip rule of law as moral ideal atau aturan hukum sebagai ideal moral. Hukum itu tidak terlepas dari kandungan nilai-nilai moral yang untuk menegakkan keadilan. Dalam perkara pidana, seorang hakim harus memutuskan suatu perkara pidana berdasarkan keyakinan dan dua alat bukti sebagaimana ditetapkan dalam pasal 183 KUHP. Frase kata keyakinan merefleksikan kandungan moral yang membicarakan hati nurani yang wajib diimplementasikan dalam menegakkan keadilan in casu dalam perkara pidana akuo. Tiada putusan yang adil tanpa adanya hati nurani dalam memutuskannya. Oleh karenanya, keyakinan menuntut adanya moral sebab setiap putusan hakim harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dalam irah-irah putusan pengadilan sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, di mana peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam ajaran agama mengajarkan dan menuntun manusia untuk menjalankan moralitas. Di satu moralitas menekankan adanya perbuatan-perbuatan yang baik. Di sisi yang lain, moralitas mewajibkan setiap manusia untuk mewujudkan keadilan. Dalam Alkitab, Allah mencintai keadilan, Ibrani 1:9, yang diringkas dalam kalimat, jangan memutar balikan hukum, jangan memandang bulu, dan jangan menerima suap. Di muka pengadilan, orang menyatakan kesetiaannya baik sebagai umat Allah. Sebab dalam umat Allah, pengadilan adalah kepunyaan Allah, yakni kepunyaan Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil, dan benar. Dalam kitab suci Al-Quran juga mewajibkan kita sebagai insan ciptaannya untuk menetapkan hukum untuk manusia dengan adil. Dalam firman-Nya, Surat Al-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil
Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hukum sebagai penopang tegaknya keadilan, mengingat cita hukum tidak lain daripada keadilan sebagaimana dinyatakan oleh Gustav Redbrousse, yaitu es autem jus ad justitia sicut et matre suo ergo prius fuit justitia suam.